Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, kita kembali lagi ke Mr. Q. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai videonya. Ini anak abah cocok ini nonton. Let's go. Kalau kita lihat itu, maka Anies ini peluangnya mengecil untuk menjadi calon gubernur Jakarta. Secara aturan, dia masih bisa nyalon lagi karena dia kan baru satu periode. Secara opportunity politik, menjadi gubernur Jakarta lagi itu sangat menarik. Karena dia akan punya panggung lagi untuk 5 tahun ke depan. Tetapi itu adalah sisi positifnya, upper side-nya dari cerita ini. Tapi ada downside-nya juga, sisi negatifnya. Pertama, kalau Anies maju, dia belum tentu menang. Dan kalau dia kalah nanti, itu Anies betul-betul habis. Oke. Dia batal menjadi tokoh nasional 25% itu saya sudah di cancel out kalau dia kalah. Nah, ternyata lo di Jakarta lo ternyata nggak dapat gitu loh. Nah, yang kedua, peluang untuk kalah itu, nah ini mungkin bisa jadi judul podcastnya kita ini gitu, bahwa Anies berpeluang kalah dalam Pilkada Jakarta. Kenapa saya sebut berpeluang kalah? Karena dalam Pilpres kemarin dia tidak menang. Dia tidak peringkat 1, dia peringkat 2, walaupun suaranya tipis dengan Prabowo Gibran. Yang unggul pertama Prabowo Gibran. Gibran. Yang kedua suaranya cuma sekitar 40%. Harusnya menurut saya ya, walaupun Anies itu kalah secara nasional, tetapi kalau dia populer, sangat populer di Jakarta, dia masih dapat 70%. Ya, betul. Okay. Let's say dia 70%, Prabowo 20%, Ganjar 50%. Itu menunjukkan anak abah di Jakarta atau dikit. Dia 70%, Prabowo 25%, Ganjar 5%. Saya pilih yang kedua ini aja lah. Jadi Anies nggak menang, padahal PKS menang. Jauh dia. Oke. Jadi pengalaman saya nih hal, kalau bupati maju calon gubernur, ya survei ini saya ya, calon bupati mau maju calon gubernur, lalu saya survei. Elektabilitas dia di kabupaten dari mana dia berasal itu cuma 20%, 30%. Saya bilang nggak usah Pak. Jangankan di level provinsi, di kabupaten Bapak aja Bapak nggak populer. Tetapi kalau di kabupatennya dia 70%, 80%, menurut saya itu sinyal bahwa orang ini sebetulnya berhasil dan populer. Tinggal menggaungkan saja keberhasilannya dan popularitas dia ke tingkat provinsi gitu. Itu ya. Jadi menurut saya itu lampu kuning berwarna merah, bernuansa merah buat Anies hasil Pilpres kemarin itu, bahwa dia kalah dan cuma dapat 40% gitu. Jadi sebetulnya ini sangat riskan. Nah, mungkin kalau timnya Anies mendengar, sangat riskan bagi Anies untuk maju lagi. Karena peluangnya untuk kalah itu besar gitu. Peluangnya kalah untuk besar, Undang-undang Jakarta ini, bukan daerah khusus ibu kota lagi ya. Undang-undang Jakarta ini masih mensyaratkan pemenang itu 50% plus 1. Bukan dan belum mayoritas sederhana. Seperti provinsi katakanlah Jawa Tengah, pilkada lain gitu. Iya, pilkada lain gitu. Pakai simple majority aja masih kalah dia. Iya kan? Pakai simple majority aja kalah. Kalau kita jadikan hasil Pilpres itu ada cermin dari pilkada. Nomor 2 dia kok kalah. Lah apalagi kalau misalnya 2 putaran. Katakan ada 3 calon. Atau misalnya nanti ada 2 calon. Maka ini 60-40. Anies cuma pada 40. Tetap lawannya suaranya itu ya 60, suara yang dia peroleh di Pilpres kemarin. Kalah dia. Gitu. Jadi menurut saya ya bisa jadi di putaran pertama dia dapat 40%. Oke, kasihan anak abah. Tapi di putaran kedua itu akan ngeblok tuh suara yang nggak mau dengan Anies tuh ngeblok. Dan artinya dia akan kalah karena 60 lawan 40 gitu. Jadi Anies ini sebetulnya kenapa nggak dicalonkan lagi oleh PKS selain sudah 25% tokoh nasional gitu, dan PKS seperti mobil angkot barangkali pakai slogan pakai sendiri kan begitu kan ya. Mungkin dia mau grooming juga siapa gubernur Jakarta nanti akan jadi calon presiden, dan menurut saya mungkin mereka betul-betul jadi terbuka matanya PKS ini bahwa oh iya betul ya, kalau gubernur Jakarta itu sangat potensial jadi calon presiden, mau kinerjanya bagus atau jelek, pokoknya karena dia gubernur Jakarta dapat exposure ya, betul, luas, karena sorotan. Ya pokoknya etalase wilayah Indonesia, maka dia pasti akan jadi salah satu dari 2 atau 3 capres gitu, seperti pengalaman 2024 gitu. Jadi
Saya kira dengan alasan-alasan itu memang pada hari ini mungkin ya di atas 50% kemungkinannya, hitung-hitungannya Anies nggak maju sebagai gubernur di DKI Jakarta. Dan kalau itu yang terjadi, maka Pilkada Jakarta akan sangat-sangat menarik. Karena dia akan menjadi pasar yang sangat-sangat terbuka ya. Dan pada hari ini menurut saya kita susah untuk menyimpulkan siapa yang akan jadi calon. Termasuk yang belum nanti. Yang susah untuk diprediksi itu soal tentang calon-calon lain dari partai lain ya, misalnya PDIP gitu misalnya. Apakah kan isunya juga yang beredar tidak di medsos lah soal kembalinya Ahok untuk tampil mau apa kan itu juga sesuatu yang ramai dibicarakan gitu. Bahkan ada yang bilang Ahok versus Anies jilid 2 gitu misalnya. Per hari ini saya nggak ngelihat kemungkinan Anies lawan Ahok jilid 2 itu akan terjadi. Pertama-tama karena kemungkinan Aniesnya kan akan kecil peluang untuk maju sebagai calon presiden gitu. Yang kedua, saya kira Bu Mega juga akan berpikir 2-3 kali untuk memajukan Ahok dengan pro kontra yang kemarin itu. Walaupun ya Bu Mega, soalnya kalau Ahok Anies jilid 2 nanti kotak Pandora politik identitas keluar lagi. Dan aku yakin begitu Ahok dimunculkan, langsung peluang Anies untuk maju besar lagi. Karena dia hampir dipastikan pasti menang. Saya mau kanan Wiri, kalau Anies lawan Ahok sekarang, Anies betul. Feeling aja nih, spontan aja gitu. Jadi harusnya Anies sekarang membujuk PDIP supaya nyalonin Ahok. Itu ya Pak. Jadi yang bisa kita lakukan pada hari ini sebetulnya tinggal sedang tahapan identifikasi atau absensi aja. Misalnya dari Golkar. Gitu ya. Siapa lagi calonnya? Kan PKS sudah muncul kan namanya. Dari Golkar ya yang beredar kan Ketua DPD DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar yang notabene Bupati Tangerang, notabene bagian dari outernya Jakarta gitu, hadiratnya Jakarta kan. Ya, jadi Ahmad Zaki Iskandar ini dia hadirin dan hadirat. Karena secara jabatan sebagai bupati dia hadiratnya Jakarta, tetapi sebagai ketua Golkar DKI Jakarta dia hadirin. Jadi dia udah menyiapkan dan fotonya jembatan. Balihonya pernah sempat juga di beberapa tempat di Jakarta kan? Betul. Jadi ya salah satunya adalah Ahmad Zaki Iskandar. Kemudian yang kedua juga sudah sempat rame-rame juga adalah Ridwan Kamil. Saya udah nonton di podcastnya itu, katanya Ridwan Kamil juga sekarang menurut takdir lah ya, antara ya kalau kenyamanan atau karena proses yang terjadi dia Jawa Barat. Tetapi juga kalau bicara menata Jakarta ya mungkin juga tertarik dengan Jakarta sebagai panggung yang etalase Indonesia tadi, ya mau jalan gubernur Jakarta. Mungkin ada dua itu. PAN kan wacananya ada Zita Anjani, wakil ketua DPR. Yang rame Starbucks kemarin ya? Ya Starbucks di Mekah itu. Iya, betul. Starbucks dan Ka'bah itu kan. Itu anaknya Zulkifli Hasan, ya kan. Kalau kursi PAN-nya juga lumayan di situ. Nah, kalau PDI Perjuangan, saya kira mungkin yang paling menarik adalah PDI Perjuangan akan mengeluarkan siapa gitu, kartu siapa yang akan dimainkan di Jakarta ini. Satu Ahok ya, dan menurut saya potensi Ahok itu harus kita buka karena kita berhadapan dengan pengambil keputusan di PDI Perjuangan yang namanya Ibu Mega, yang cara berpikirnya itu bisa sangat berbeda dengan banyak orang gitu. Ini beliau yang bilang bisa sangat berbeda dengan banyak orang gitu. Pada hari ini aja kalau kita lihat Bu Mega sebagai mantan presiden ya, mantan presiden kelima ya, ya cara berpikirnya kan berbeda dengan mantan presiden ke-6, berbeda dengan presiden ke-7 yang sedang menjabat, dan presiden yang akan ke-8. Jadi ini 5 lawan 7, 8. Jadi kita nggak tahu tuh cara berpikir Bu Mega itu, mungkin perspektifnya sangat khas, sangat berbeda, lalu kemudian dia tetap memutuskan Ahok lepas dari pro kontra yang pernah terjadi ya dengan Ahok gitu. Jangan-jangan justru masalah yang menimpa Ahok dulu justru jadi motivasi buat Bu Mega untuk memajukan Ahok gitu loh. Jadi kalau kita mikirnya di satu sisi kanan, Bu Mega bisa mikirnya kiri gitu. Betul. Jadi ya harus dibuka dengan kemungkinan itu. Tentu saja opsi yang lain adalah misalnya memajukan Bu Risma misalnya, atau kemudian Abdullah Azwar Anas. Walaupun dua nama ini harus ditimbang juga sebagai potensi calon gubernur PDI Perjuangan di Jawa Timur. Ya ini di luar dari statement Pak Said Abdullah ya, yang mengatakan PDI Perjuangan ingin berpasangan dengan Ibu Khofifah, berebut wakil dengan partai-partai lain untuk menjadi wakilnya Ibu Khofifah gitu. Dan katanya sudah memastikan bahwa
Eri Cahyadi yang merupakan wali kota Surabaya dan notabene bisa jadi penantang Khofifah, itu akan maju wali kota lagi, tidak maju ke gubernur. Menurut saya itu menarik ya, karena pernyataan dari tokoh sentral lah, tokoh teras, tokoh penting di PDI Perjuangan, walaupun lagi-lagi bukan kata akhir ya, karena kata akhir di PDI Perjuangan kan ada di tangan Ibu Mega gitu. Partai mana lagi? Partai Gerindra. Gerindra kita belum tahu nih. Ya, nama yang bisa disebut tentu saja adalah Ahmad Riza Patria, mantan wakil gubernur ya, yang menggantikan siapa kemarin, mengisi kekosongan yang ada gitu, menggantikan siapa? Bang Sandi ya. Betul. Nah, kemudian nama-nama yang lain belum terlalu yang kemarin sempat rame, setidaknya diramaikan oleh tim suksesnya itu ya Sahroni dan Nasdem ya. Kalau bicara Nasdem itu adalah Sahroni. Nah, di luar partai-partai itu menurut saya... Bagaimana dengan PSI? PSI kan perolehan suaranya di Jakarta kan tinggi. Lumayan. Kalau tinggi banget sih enggak. Iya, tetap 8 kursi kalau nggak salah itu. Kursi itu sebenarnya saya tuju, guys. Dan saya berpikir ke sana. Harus Brother Kaisang. Bisa Grace. Juga populer di Jakarta. Ya, bisa Grace, tapi kalau Kaisang yang sering diwacanakan menurut saya harus dicoret. Karena undang-undangnya kan menunjukkan bahwa usia Kaisang itu belum memenuhi syarat. Kalau gubernur kan kalau nggak salah minimal 30. Dia baru 30 tanggal 25 Desember. Sementara padahal Brother Kaisang saya dukung. Dan pendaftarannya kan pada bulan Agustus. Jadi pada saat pendaftaran itu belum memenuhi syarat usia. Gitu. Jadi ini juga sering dibahas kan bahwa Kaisang maju calon gubernur Jakarta. Nggak bisa karena belum memenuhi syarat usia. Grace malah yang lebih mungkin yang lebih memungkinkan. Dan notabene Grace juga kan sudah bertarung 2 kali ya untuk pileg. Walaupun dia tidak terpilih, tapi itu lebih karena lebih cocok Brother Kaisang yang tidak lolos parliamentary threshold. Kalau perolehan suara Grace sendiri kan sangat-sangat tinggi. Gitu. Nah, di luar itu menurut saya yang tetap harus disebut adalah PJ Gubernur sekarang, yaitu Pak Heru Budi ya. Betul. Nah, Heru Budi tetap harus dicatat sebagai salah satu calon potensial gitu. Walaupun dia bukan orang partai, tetapi sebagai seorang birokrat yang lama berkiprah Jakarta, kemudian jadi PJ Gubernur Jakarta, tentunya pemahaman dia terhadap masalah Jakarta itu udah proven gitu. Dan karena itu dia adalah otomatis tokoh yang potensial dan layak untuk menjadi gubernur berikutnya. Jadi kita nggak bisa terlalu jauh dari situ. Karena apa? Karena permutasinya menjadi masih sangat-sangat cair ya hari ini. Setahu saya juga belum ada calon gubernur yang sangat-sangat populer loh di Jakarta. Berdasarkan survei yang ada ya. Ini agak berbeda dengan tahun 2012. Pada waktu itu Ahok sangat kuat surveinya, sudah mencapai 50%. Jadi di kalangan elit politik dan partai politik itu sesungguhnya pada waktu itu nih teman-teman sekalian ya, terjadi kebingungan. Nggak ada yang berani maju lawan Ahok itu. Kalau Ahok tuh nggak terlalu populer, menurut saya calon dari partai politik sudah nongol tuh, udah berani lawan Ahok. Makanya waktu itu sempat ada upaya dia maju dari dari independen, jalur independen, ada KTP ngumpulin KTP. Itu dinamika tersendiri hal. Itu karena Ahok itu dalam sejarah kepemimpinannya di Jakarta, dia selalu berkonfrontasi dengan partai-partai politik. Oke. Tapi kan juga itu indikator, salah satu indikasi bahwa Ahok populer saat itu gitu loh. Iya kan? Atau enggak? Atau gimana sih? Iya dan tidak sih. Iya dan tidak. Jadi orang yang maju calon independen itu kalau pengalaman saya justru orang yang nggak populer. Nggak populer karena itu partai politik nggak ada yang mau gandeng dia. Ya, dia GR aja bahwa dia itu populer, makanya dia. Ya makanya calon independen tuh dikit banget yang menang. Sangat dikit yang menang karena sesungguhnya kalau di survei dia tuh nggak populer. Karena dia nggak populer, partai politik nggak mendukung dia. Nah ini sangat berbeda dengan Ahok yang historinya itu adalah karena dia berkonfrontasi dengan partai politik, sehingga semua partai politik itu merasa nggak nyaman dengan Ahok gitu. Dan ada kemungkinan dia tidak akan bisa maju karena partai politik walaupun dia populer nggak ada yang mau memajukan dia karena terlalu konfrontatif gitu. Nah, pokoknya sangat menarik analisa dari Bung Kodari. Menurut saya sih lebih bagusan Brother Kaisang yang maju, tapi ya telah kalau kata Bung Kodari terhalang dengan usia. Tapi kalau menurut saya sangat cocok Brother Kaisang dipasangkan dengan Ridwan Kamil lah, itu sangat bagus itu untuk maju sebagai Pilgub DKI kalau bisa. Tapi kalau tak bisa ya tak apa.
Nah, pokoknya di kolom komentar apa pendapat kalian tentang masalah pilgub ke depan. Saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau terpecah belah, jangan mau adu domba, tetap jaga kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.